Selamat siang, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait matkul pemrograman web. Adapun anggotanya, saya sendiri bernama Novita Fiametis Majunta dengan NIM 12042100020 dan di sini saya akan membahas tentang animation. Pengertian dari animation sendiri adalah properti pada CSS3 yang berfungsi membuat gaya pada elemen dan mengubah gaya satu ke gaya lainnya. Komponen utama dari animasi adalah keyframes. Keyframes merupakan tahapan-tahapan yang merangkai timeline pada animasi. Setiap tahapan akan terdapat style yang berbeda satu sama lain. Agar suatu animasi berjalan, diperlukannya sebuah selektor. Nantinya selektor ini akan dikaitkan dengan keyframes. Ini merupakan codingan dari keyframes. Selanjutnya itu adalah properti pada animation. Saya akan membahas yang pertama itu adalah name. Name adalah properti yang digunakan untuk membuat nama animasi itu sendiri yang akan dikaitkan nantinya pada keyframes. Pada contoh di bawah ini, kita menggunakan nama animasi kotak 1, lalu kita kaitkan pada keyframes. Namanya bebas, asal diawali dengan huruf dan jangan menggunakan simbol-simbol yang sulit dibaca. Berikut merupakan contoh dari codingan yang menggunakan properti animation name. Seperti pada codingan ini, saya menggunakan nama animation name-nya adalah kotak 1. Kemudian selanjutnya itu ada duration. Duration ini digunakan untuk memberikan durasi pada animasi. Sebagai contoh, jika memberikan durasi 3S yang S ini yang berarti second, itu berarti kita memberikan durasi 3 detik. Atau jika memberikan durasi 2,5S, itu berarti kita memberikan durasi 2,5 detik. Seperti pada contoh codingan ini adalah animation duration-nya saya berikan 3 second. Oke, selanjutnya pada contoh di samping, pada contoh di samping kita menggunakan animasi dengan kata kunci from atau sama dengan 0% atau to sama dengan 100%. Dan kita bisa menghasilkan animasi yang lebih spesifik pada setiap perubahan dengan patokan persentase atau persen. Pada codingan ini saya membuat 5 langkah, yaitu dari 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Saya akan menunjukkan contoh codingannya. Saya akan menunjukkan outputnya. Seperti ini. Jika sudah bentar. Jika sudah di run, jika di run hasilnya akan seperti ini. Oke. Dia akan kembali ke warna awalnya. Selanjutnya itu ada namanya property animation delay yang digunakan untuk menunda waktu animasi yang akan diputar dengan waktu yang telah ditentukan. Pada contoh codingan yang saya buat, animation delay-nya saya berikan 2 second. Maka hasil outputnya seperti berikut. Perpindahan durasinya akan lebih lama sekitar 2 second dibandingkan pada contoh duration sebelumnya. Selanjutnya itu ada iteration count yang digunakan untuk menentukan berapa kali animasi harus dijalankan. Kita juga bisa membuat semua animasi berjalan tak terbatas atau infinite. Saya akan memberikan 2 contoh. Pada contoh pertama, saya akan memberikan 3 kali pengulangan. Kecil contohnya. Kita run dulu hasilnya. Ya, dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Tadi warna pertamanya adalah warna fire brick atau merah. Ini sudah, dan ini 3 kali pengulangan. Nah, sekarang saya ingin mengubah
pengulangannya menjadi infinite atau tak terbatas. Dia akan mengulang terus-menerus tanpa berhenti jika ya begitu. Lanjut ngeblank. Jadi dia akan berulang-ulang terus-menerus karena kita membuat tadi kodenya adalah infinite. Selanjutnya itu ada direction. Properti animation direction ini digunakan untuk mengatur apakah arah animasi harus diputar ke depan, belakang, atau dalam siklus alternatif. Properti arah animasi dapat memiliki nilai berikut. Yang pertama itu ada normal, yang mana animasi diputar seperti biasa, ke depan, atau ini standar, dan default. Selanjutnya itu ada reverse. Reverse ini adalah animasi diputar dalam arah terbalik atau mundur. Dan kemudian itu ada alternate, yaitu animasi diputar terlebih dahulu lalu mundur. Dan terakhir itu ada alternate reverse, yaitu animasi diputar mundur lebih dulu lalu maju. Pada contoh kali ini saya akan mencoba menggunakan properti yang reverse dulu. Ini saya sudah masukkan ke dalam stylenya, kemudian akan di-run. Setelah di-run hasilnya seperti ini. Karena tadi kan reverse itu dia akan mundur terlebih dahulu. Ya. Kemudian saya akan mencoba yang alternate ya seperti ini. Kemudian saya akan run, save terlebih dahulu. Dan kemudian di salah. Kemudian akan di run. Jadi kan alternate dia diputar terlebih dahulu, kemudian mundur. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada alternate reverse. Alternate reverse. Dia akan diputar mundur lebih dahulu, lalu maju. Sebenarnya dia hampir mirip seperti yang reverse, tapi mungkin karena ini saya memakai yang lebih simple, jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Selanjutnya itu ada timing function yang digunakan untuk menentukan kurva kecepatan pada sebuah animasi. Nilai untuk properti animation timing function ini dapat memiliki nilai-nilai berikut. Yang pertama itu ada selesai itu latihan orang dewasa jam 3 katanya. Iya bentar masih ngerjain tugas. Pertama itu dikat ya nanti. Yang pertama itu ada is. Is itu menentukan animasi dengan awal yang lambat, lalu cepat, lalu diakhiri perlahan. Selanjutnya itu ada linear, yaitu menentukan animasi dengan kecepatan yang sama dari awal hingga akhir. Kemudian ada is in, yang menentukan animasi dengan awal yang lambat. Ada is out, yang menentukan animasi dengan akhir yang lambat. Dan terakhir itu ada is in and out, yaitu menentukan animasi dengan awal dan akhir yang lambat. Berikut contoh codingannya akan saya tunjukkan. Di sini saya menggunakan animation iteration count-nya itu infinite. Dan kemudian ini ada contoh, saya memasukkan ke 5 dari nilai berikut karena saya akan memberikan perbandingannya. Setelah di run, hasilnya seperti ini. Ya, terlihatkan perbedaannya yang nomor 4 tadi, it's out-nya itu lebih cepat. Kemudian itu ada fill mode. Properti animation fill mode ini adalah menentukan gaya untuk elemen target ketika animasi tidak bermain, atau sebelum dimulai, setelah itu berakhir, atau keduanya. Ini merupakan contoh dari codingannya. Hasil outputnya sebagai berikut. Ya, dia akan berubah.
Karena saya menggunakan forward, pengertian dari forward ini sendiri adalah elemen akan mempertahankan nilai style yang diatur oleh keyframe terakhir atau bergantung pada animation direction dan animation iteration count-nya. Seperti ini forward. Di sini saya menggunakan animation flow mode-nya forward. Selain forward itu ada backwards. Kita akan mencoba yang backward. Bentar. Oke. Dan properti terakhir yang ada di animation yaitu shorthand. Dengan animation shorthand, kita bisa mempersingkat sebuah kode. Shorthand sendiri yang berarti steno atau menulis cepat. Dengan cara ini, dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti animation dalam satu properti tunggal. Shorthand ini bisa berlaku di semua properti animation yang sudah dijelaskan tadi. Pada contoh codingan di samping, di bagian di bawah position itu ada shorthand. Itu ada shorthand yaitu animation bergerak 5 second. Ini dia duration, linear, linear tadi ya 2 second, infinite, alternate. Itu jadi semua propertinya itu digabungkan dalam satu properti tunggal. Mungkin sekian dari asal presentasi saya. Selanjutnya, materi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Alvin Ramadan. Saya Muhammad Alvin Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang media query. Media query merupakan modul CSS3 yang berguna membuat layout kita responsif dengan menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat. Media query juga disebut dengan breakpoint karena cara kerja media query yakni dengan cara mengecek ukuran viewport apakah sesuai dengan kondisi yang kita deklarasikan. Jika benar, maka kode dalam kondisi tersebut yang akan dieksekusi. Dengan kata lain, media query memberikan kemampuan menggunakan kode CSS yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Contohnya adalah ketika kita membuka website di komputer dan smartphone. Saat kita buka websitenya di komputer, itu mungkin akan terlihat bagus. Dan ketika kita buka di smartphone, halaman websitenya jadi acak-acakan. Nah, fungsi dari media query ini adalah untuk menyesuaikan website tersebut ketika dibuka di dua dua layar perangkat yang berbeda. Ini adalah contoh programnya. Di sini ada maxwidth 858px. Ini yang artinya ketika halamannya sudah mencapai 858px ini nanti akan berubah dan mengikuti program yang di bawahnya. Seperti ini. Nah, ketika halamannya segini, maka tampilan navigasinya akan seperti ini ya. Tapi ketika dikecilkan, nah akan berubah seperti ini. Kemudian ini untuk button yang garis 3 ini. Lalu bagian UL ini untuk mengatur ketika button ini ditekan, itu mengatur tinggi, lebar, lalu warna backgroundnya juga, dan posisi tulisannya supaya di tengah. Lalu ini untuk menjalankan bagian ini untuk menjalankan yang media query tadi. Lalu yang bagian nav ULLI ini untuk mengatur seperti jarak antara tulisan ini, home, about, video, kontak ini. Perkenalkan, nama saya Nazifa Salma Putri Ismantoro dengan NIM 12040210031. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Flexbox.
Flexbox atau flexible box merupakan sebuah mode pengaturan atau konsep layout pada CSS yang digunakan untuk mengatur elemen atau kontainer beserta item di dalamnya pada halaman web. Flexbox ini terdiri dari dua penyusun, yakni kontainer dan child. Kedua unsur ini harus ada. Kontainer berfungsi menjadi wadah yang menentukan bagaimana elemen child akan dirender, sedangkan elemen kontainer dari Flexbox disebut flex container dan child dari kontainernya disebut flex item. Main axis merupakan simbol yang menentukan flex item diletakkan. Garis yang berpotongan tegak lurus dengan main axis disebut cross axis. Secara default, posisi main axis lurus horizontal, sedangkan arah atau posisi cross axis ditentukan oleh main axis. Arah ini dapat ditentukan menggunakan properti flex direction. Width atau height flex item ditentukan oleh main size atau cross size, tergantung arah main axis. Posisi bawaan elemen berawal dari titik start dan diakhiri pada titik end. Sekarang adalah macam-macam properti flex pada kontainer. Yang pertama ada display. Langkah pertama untuk membuat sebuah kontainer menjadi flex adalah menambahkan flex pada properti display. Hal ini akan membuat kontainer yang kita punya menjadi flex dan dapat memakai properti flex. Selanjutnya yang kedua ada flex direction. Dengan menggunakan properti flex direction, maka kita dapat menentukan arahnya item-item yang ada di dalam kontainer. Seperti contohnya ada row atau default ini, item akan berurutan dari kiri ke kanan. Sedangkan row reverse ini kebalikannya dari row. Jadi item yang berurutan dari kanan ke kiri. Dan ada kolom sama seperti row, tetapi akan berurutan dari atas ke bawah. Kolom reverse sama seperti row reverse, tetapi berurutan dari bawah ke atas. Selanjutnya ada flex wrap. Defaultnya, item pada flex akan mencoba masuk atau fit ke dalam satu baris atau row. Kita bisa membuat item yang berlebihan untuk lanjut ke baris atau kolom berikutnya. Dan yang terakhir ada justify content. Properti ini memungkinkan kita mengkontrol atas penyelarasan atau alignment item flex yang berada di dalam kontainer. Berikut ini ada posisi-posisi yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada grid. Layout grid di CSS menawarkan konsep sistem layout dengan grid, di mana terdiri dari baris dan kolom. Kolom sendiri merupakan garis vertikal item grid, dan baris merupakan garis horizontal dalam grid. Spasi antara tiap kolom atau baris disebut gap. Berikut ini merupakan properti grid pada CSS. Ada kolom gap, row gap, dan gap. Kolom gap berfungsi untuk mengatur jarak antar kolom. Row gap berfungsi untuk mengatur jarak antar baris. Gap berfungsi mengatur spasi antar tiap kolom dan baris. Berikut merupakan contoh grid. Pertama-tama pada HTML kita menaruh data-data yang ingin di grid. Setelah itu pada CSS, di sini untuk kelas grid container kita mendisplay grid. Lalu karena gridnya 2x2, jadi grid template kolomnya auto, yaitu 2x2. Maksudnya kita nanti gridnya akan menyesuaikan data itu. Untuk background kita pilih warna biru, paddingnya 10 px, column gapnya 30 px, row gapnya 30 px. Untuk kelas grid item ini untuk kotak di dalam grid. Itu background colornya kita memilih dengan warna putih, bordernya hitam.
dengan padding 20 px dan ukuran tulisan 30 px. Lalu text legend center supaya tulisan berada di tengah. Berikut merupakan hasil output dari codingan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.